Halo, salam arsitek pintar. Video ini adalah akibat dari banyaknya pertanyaan yang menanyakan bagaimana ukuran balok untuk eh, rumah 2 lantai. Nah, seperti ini kita akan jawab bagaimana cara menentukan ukuran baloknya. Sebelumnya ini adalah video dari struktur rumah 2 lantai, jadi mulai dari fondasi, tiang, kemudian balok sampai ke atas seperti ini. Nah, Anda bisa klik link yang di atas atau nanti kita cantumkan di deskripsi video. Cara menentukan balok itu adalah dengan memperhatikan balok itu ditumpu oleh apa. Nah, balok ditumpu oleh kolom. Nah, kolomnya ini di mana posisi kolom itu menentukan bentang balok. Bentang balok yang akan kita rancang itu adalah ditentukan dari bentang terpendek. Kenapa? Karena bentang terpendek itu kolomnya akan kuat menumpu beban dari balok dan lantai di atasnya. Jadi yang pertama itu adalah cari bentang yang terpendek. Jangan ngambil bentang terpanjang karena akan terbalik ya. Nah, di sini bentang terpendek, dan karena ini satu bentang saja, ini adalah jarak dari kolom ini ke kolom di sini. Yang ini adalah contoh untuk bentang 4 meter. Jadi jarak antar kolomnya 4 meter. Sementara jarak yang lain juga kurang lebihnya sama ya. Kolom di sini ini ada 3 meter, di sini ada yang 2 meter dan sebagainya. Nah, contoh yang saya tampilkan di sini adalah untuk balok bentang 4 meter ya. Bagaimana ukuran balok untuk jarak bentang 4 meter? Nah, itu adalah inti dari video ini. Jadi kalau jarak antar kolom 4 meter di sini seperti apa baloknya? Kita akan lihat. Ini, nah, ini adalah balok samping ya. Balok-balok samping, tapi yang akan kita bahas balok seperti ini. Nah, ini ada balok terus di sini. Nah, balok ini dengan bentang 4 meter. Sementara kita lihat, nah ini ya, balok-balok yang ini adalah balok dengan bentang 4 meternya. Kita hilangkan dulu supaya bersih. Ini kita warna beda ya, kayak ini aja. Nah, balok yang warna beda ini adalah balok untuk bentang 4 meternya. Berapa ukurannya? Nah, ukurannya itu adalah biasanya 1/10 sampai 1/12 bentang. Jadi kalau bentangnya ini 4 meter, 1/10-nya berarti 40 cm. Kalau kita ambil 1/12 berarti kurang dari 40, bisa 35-an. 30 mungkin terlalu mepet, jadi 32 itu lebih enak. Tapi 32 itu kadang sulit untuk di lapangan. Di lapangan mudahnya satuan-satuan yang gampang, jadi diambil ini 35. 35 itu adalah bentang tinggi dari balok atau disebut H ya. Jadi tinggi balok ini H. Sementara lebar sampingnya atau sisi samping atau B itu diambil kisaran mulai dari 1/3 sampai 2/3 balok. Jadi kalau anggaplah setengah dari balok 35 itu sekitar 17 sampai 20, sehingga lebih gampang. Misalnya ini balok 20-35 itu enak. Jadi kalau taksiran awal tadi ukuran balok adalah kisaran 20-35, mungkin itu terlalu besar atau boros. Nah, bisakah lebih kurang dari itu? Nah, kita memakai minimum ukuran, dan biasanya dipakai di perumahan-perumahan biasa ya. Untuk rumah 2 lantai itu kita ambil kisaran balok 15-30. Tapi ingat, ini pertimbangkan ya, ini adalah minimal. Jika lebih besar lebih baik. Nah, detail pembesiannya dari balok ini seperti ini. Jadi ukurannya adalah 15 kali 30. 15 itu B. Jadi di sini lebarnya di B, sementara tingginya 30.
Nah, untuk besi minimum yang biasa dipakai, ingat besi minimum. Nah, ini biasanya dipakai untuk perumahan dengan kondisi kolomnya memadai, kemudian fondasinya dengan tanah yang memadai, tanah padat, tidak ada karakter khas khusus, maka minimumnya biasa dipakai ini 6 buah besi diameter 12 ya, 6 buah besi diameter 12 polos ya. Ini minimum pembesian untuk balok dengan ukuran 15 kali 30. Bisakah kurang dari itu besinya? Hati-hati ya, karena kami tidak menyarankan, karena di awal tadi kami udah sampaikan ini besi minimum. Nah, bisakah ini lebih besar besinya? Tentu itu lebih baik. Jadi misalnya jumlahnya ini 6, bisa kita tambahkan jadi 8, ataupun ukurannya misalnya di sini 12 polos, maka bisa dipakai besi 14 polos atau 16 polos lebih baik, atau misalnya diganti ulir, tetapi ulir dengan diameter yang lebih besar, misalnya diameter 13 ulir. Kenapa? Karena ulir itu, ulirnya adalah menambah kekuatan untuk tarik dari besi, gaya tariknya, tetapi gaya beban gaya negatifnya, gaya tekannya itu kurang, karena besi ulir itu ada bagian yang besar nonjol ulir-ulirnya, sekat-sekatnya, tapi ada bagian utamanya, besi intinya adalah lebih kecil ya. Jadi demikian. Lalu bagaimana jika baloknya ukuran lebih kecil? Nah, seperti ini. Kalau minimumnya tadi 1530, mungkin saja kita memakai balok yang lebih kecil, misalnya 1525. Tapi ingat tadi berarti mungkin kondisi bentangnya lebih pendek dari 4 meter. Kemudian itu pun mungkin bukan untuk balok utama, artinya balok samping, balok pendamping, balok anak dan sebagainya. Nah, untuk yang balok karakter lebih kecil 1525, lebarnya 15, tingginya 25, itu minimumnya adalah memakai 4 buah besi. 4 buah besi diameter 12. Kenapa 4? Karena baloknya adalah segi 4, sehingga minimum yang dipakai adalah 4 buah besi. Nah, bagaimana dengan ring baloknya? Sama, biasanya ring balok jika sekedar untuk mengikat bata, kemudian beban dari atap ringan, nah, memakainya adalah ukuran 15-20 dengan 4 buah besi diameter 12. Bisakah pakai besi lebih kecil? Ingat, kalau kondisi bebannya lebih ringan, bisa saja pakai 4 buah besi diameter 10. Tetapi akan lebih baik jika kita memakai besi yang lebih besar. Demikian penjelasan dari video ini, yaitu balok ukurannya maupun pembesiannya dengan bentang 4 meter nih, balok yang berwarna kuning ini ya. Nantikan video berikutnya dengan posisi balok dengan bentang dan proyek yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam arsitek pintar.